Ya pertama, ya saya selalu bersyukur Ini semua dari MNC. walaupun memang hasilnya belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Tapi bisa melangkah sampai sejauh ini, saya rasa sudah suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus. Memang pressure yang cukup tinggi juga saya alami, saya rasakan membuat sedikit permainannya agak tidak keluar, justru malah terbalik lebih tertekan, lebih kurang tenang juga. Jadi ya saya mohon maaf belum bisa meraih gelar juara. Tapi kalau dari Jojo sendiri, tapi melihat Victor ini seperti apa sih? Apa mungkin kesulitannya apa saat bertanding? Ya dia bermain cukup rapi, dia bermain cukup tenang. Itu yang tadi saya sedikit kurang antisipasi juga. Dan ya dia bermain lebih lebih rileks saya rasa karena nothing tulus juga bermain eh, dengan apa adanya aja. Jadi ya itu yang tadi kembali lagi ke sayanya tadi yang pressure-nya saya rasa saya kurang bisa kontrol. Jadi berarti dari pertandingan hari ini evaluasi seperti apa? Kemudian target lo depannya. Jujur kalau ditanya saat ini saya masih masih belum bisa menjawab hal itu karena masih belum tahu perasaannya masih campur aduk juga. Ya jadi mungkin setelah ini recovery dulu, tenangin pikiran, fokus lagi untuk ya apa yang target-target berikutnya. Jo, itu ini untuk runner up ini dipersembahkannya untuk siapa? Ya pertama untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, dan juga ya untuk masyarakat Indonesia juga. Maaf saya belum kembali lagi maaf belum bisa kasih medali emas. Saya akan berusaha lagi di pertandingan yang akan datang. Kondisi bolanya cukup berbeda dibanding beberapa hari belakangan. Yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang. Tadi pertama saya kurang mengantisipasi itu sehingga banyak poin yang dia dapatkan dan memang serangannya bagus, benar-benar bagus banget. Dan di babak kedua saya coba untuk bermain lebih agresif dan puji Tuhannya bisa keluar dari tekanan. Baik, terima kasih. Langsung aja kita kasih kesempatan bertanya bagi rekan-rekan media, baik Mbak Sibusan. Sebutkan nama dan asal media. Iya Jojo, saya Diri dari bolasport.com. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas keberhasilan ke final. Saya ingin kalau saya tolong koreksi ini bagaimana tanggapan kamu soal final pertama kamu ke Indonesia Open. Terus yang kedua besok kan ketemu Victor Lai. Bisa mungkin dijelaskan apa yang kamu antisipasi dari Victor Lai. Terima kasih. Ya betul, ini final pertama saya di Indonesia Open dan bisa melangkah sejauh ini sangat berarti sekali untuk saya. Saya menunggu momen ini cukup lama. Saya berusaha, saya mencoba untuk mencari Formula 4 juga dan ya mungkin waktunya Tuhan kasih di tahun ini. Untuk besok Victor Lai pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah Alwi dan Chapon dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Joe Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan coba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah untuk besok.
Baik, selanjutnya ada yang menambahkan. Selamat sore, saya Putra Tegar dari CNN Indonesia. Jo, kamu di Istora udah menang Asian Games dan Indonesia Master. Sekarang ada Indonesia Open di depan mata kamu ngeliat itu sebagai beban atau gimana? Dan yang kedua, kamu dulu masuk jajaran pemain muda dan sekarang udah masuk kategori pemain senior ya. Terus kamu tuh ngeliat cara kamu menang pertandingan dan cara lawan kamu ngeliat kamu tuh gimana sih sekarang? Terima kasih. Ya, lebih mau menikmati permainan aja sih untuk besok. Ya memang pasti ada ekspektasi, harapan mungkin dari masyarakat Indonesia juga, pecinta bulu tangkis juga, dan ya bahkan saya sendiri pun harapannya pasti ada, ingin meraih gelar juara. Itu pun yang saya sampaikan di press con pertama kali. Memang Indonesia Open salah satu big event target saya dan tim di tahun ini. Jadi saya pengen berusaha untuk menikmati momen tersebut dan ya berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau yang tadi ya mungkin kalau dari pandangan yang muda saya kurang tahu ya, karena kan ya saya nggak bisa baca pikiran orang juga gitu. Cuman kalau saya memandang mereka atau saya menyikapinya, ya sangat berbeda, terutama dari segi recovery. Kalau dulu mungkin satu hari istirahat, rest, tidur, besoknya bisa udah gas lagi. Sekarang harus benar-benar banyak, dalam tanda kutip banyak ritualnya lah gitu. Entah itu ice bath, entah itu harus recovery pump, entah itu harus massage, entah itu harus banyak hal gitu yang supaya bisa membantu besoknya bisa fresh lagi badannya. Itu yang paling jelas yang saya rasain. Baik, untuk Mbak di sebelah sana. Selamat malam Jo, selamat atas kemenangannya. Saya Randy dari Kompas. Melanjutkan yang tadi, Jonathan bilang ini langkah yang diraih setelah mengalahkan banyak pemain muda gitu ya. Tapi menurut kamu apa sih faktor yang paling menentukan gitu sehingga kamu bisa melangkah sejauh ini, bisa mengalahkan anak-anak muda yang tadi secara recovery-nya bisa mungkin lebih cepat, lebih bersemangat juga. Itu, terima kasih. Ya mungkin dari pengalamannya ya saya rasa, karena ya mungkin mereka punya speed, mereka punya power, mereka punya semangat, keinginannya masih sangat besar. Jadi tapi ada yang mereka nggak punya, mungkin pengalaman, karena ya mereka kan juga paling baru beberapa tahun ada di perform top level lah ya kita bisa bilang. Tapi saya rasa pemain-pemain muda sekarang juga udah sangat bagus banget sih. Alwi, Alex, Pani Chapon, terus Victor Lai, banyak pemain muda sekarang yang karena mereka sering ikut bertanding, yaitu tadi pelan-pelan mereka belajar, pelan-pelan mereka dapat hal yang sebelumnya mereka tak dapetin. Jadi mungkin perbedaannya di situ. Itu aja sih. Oke, kita ke sebelah sini dulu, sebelah kanan. Oke. Terima kasih. Ainur Ahmad dari Fantasy.id. Selamat Jo, ini salah satu milestone paling penting dalam karirmu, final Indonesia Open pertama di sejarah karirmu. Jo, kepada pemain-pemain muda yang sekarang lagi mungkin struggle dalam karirnya, tentu Jonathan pernah mengalami fase naik turun, pasang surut dalam karir gitu. Ada nggak pesan-pesan khusus gitu atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada para pemain muda yang mungkin sekarang juga sedang struggle dalam menghadapi karir, lagi pasang surut dan naik turun gitu? Kira-kira dengan pengalaman panjang dari hal yang selama ini sudah dilalui, apa yang ingin Jonathan katakan? Terima kasih. Pertama, jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu.
karena ya kalian masih muda gitu. Justru itu waktunya kalian mencoba untuk pemikirannya mengejar pemain-pemain yang senior, mengejar pemain-pemain top. Jadi ya it's okay, kalah ya wajar kok. Ya kok kalian belum banyak pengalaman. Jadi yang saya mau tekanin adalah jangan merasa ketika kalah, let's say lah katakanlah misalnya kemarin Awi kalau seandainya kalah sama si Yuki misalnya, terus jadi down, ya kenapa down? Ya wajar Pak. Itu suatu hal yang ya si Yuki juara dunia, dia udah punya banyak gelar sama segala macam, it's okay. Tapi ada kalanya kan kayak kemarin contohnya, Awi bisa ngalahin si Yuki kok. Dan itu model yang bagus buat dia. Justru ketika momen itu kalian bisa nikmati, kalian bisa terus melihat apa yang ada di depan, terus belajar, terus mau ibaratnya mau terus untuk sharing lah dengan pelatih, tukar pikiran, apalagi yang harus dimajuin, itu saya rasa akan kedepannya juga bisa bagus kok gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah juga merasa ketika udah pernah ngalahin pemain top jadi merasa pemain top. Ya lebih ke humble dan tetap fokus aja dengan apa yang perlu kalian lakuin.